Selamat pagi, selamat kembali. Pertemuan kedua ini masih karbon dan minyak. Untuk pertemuan kedua ini kita berbicara tentang alkena dan alkuna serta isomeran senyawa karbon. Kita lihat yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami aturan penamaan alkena dan alkuna berdasarkan aturan PAK. Menentukan nama senyawa hidrokarbon baik alkena dan alkuna berdasarkan aturan PAK. Jelaskan sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna serta reaksi yang berlangsung di dalamnya. Memahami sumber dan kegunaan dari alkena dan alkuna. Jelaskan 3 jenis isomeran hidrokarbon. Contohnya. Jadi ini 5 tujuan ini yang harus kita capai di pertemuan kedua ini. Kita lihat yang berikut. Alkena. Alkena olefin atau pembentukan minyak. Rumus umum alkena. Alkena termasuk hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2. Ini rangkap 2-nya ya. Rumusnya CnH2n. Kalau alkana CnH2n tambah 2 itu alkana. Kalau alkena CnH2n. Kita lihat deret homolog alkena. Ini berdasarkan rumus tadi CnH2n. N-nya kita ganti dengan 2. Jadi C2H 2 kali 2. Berarti H-nya jadi 4. Namanya etena. C-nya 3. Berarti C3H2 kali 3. Berarti dapatnya C3H6. Pena dan seterusnya sampai C10H20. Nama alkenanya adalah dekena. Jadi ini deret homolog dari alkena. Yang berikut aturan penamaan alkena menurut aturan IUPAC. Rantai induk pada alkena adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Nama rantai terpanjang berasal dari alkana di mana akhiran ana diganti dengan ena. Tadi di deret homolog tadi ada etena, propena, tena sampai dengan dekena. Rantai induk atau rantai yang terpanjang itu kita harus lihat rantai yang mengandung ikatan rangkap 2. Yang kedua, penomoran pada rantai induk dimulai sedemikian sehingga atom C pertama yang terikat ke ikatan rangkap 2 memiliki nomor terkecil. Yang ketiga, nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan C rangkap 2 diikuti tanda strip baru nama dari rantai induk. Yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, beri nama alkil yang sesuai dengan aturan pada alkana. Jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, kalau 2 maka akhiran ana pada alkana diganti dengan diena. Kalau 3 diganti dengan triena dan seterusnya. Kalau 4 berarti tetraena. Kalau 5 berarti pentaena. Jadi itu aturan untuk penamaan alkena. Jadi hampir sama dengan aturan di alkana.
tapi nama ana diganti dengan ena, dan seterusnya sampai terakhir tadi diena dan triena atau tetraena atau pentaena. Kita lihat contoh soal. Tulis nama iupak dari alkena berikut. Sekarang kita lihat rantai karbon terpanjang atau rantai induknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terpanjangnya 5. Berarti C5 tadi namanya pentena. Gugus alkil atau cabang. Di sini cabang. Sebelum kita ke cabang, kita penomoran dulu. Taruh nomor yang lebih dekat dari ikatan rangkap, nomornya terkecil. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang cabang ini gugus alkilnya di sini 3,3. Karena di C ketiga ini ada 2 cabang. Cabang 1 ke atas, 1 ke bawah ini. Nama cabangnya di atas metil, cabang di bawah juga namanya metil, sehingga ditulis 3,3 dimetil. Di ini karena 2 metil. Nama lengkapnya 3,3 dimetil 1 pentena. 1 ini karena ikatan rangkap ini berada di C pertama. Ini ditulis 1 pentena. Ini bisa dipahami ya. Yang berikut, kita lihat contoh yang kedua. Sekarang kita hitung rantai induk terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6C. C ada 6 tadi namanya apa? Heksena ya. Heksena. Sekarang di sini ada ikatan rangkapnya ada 2. Berarti kita ganti ikatan rangkap 2 tadi, berarti ada tulis ana diganti ana atau ena diganti dengan diena ya. Ana diganti dengan diena. Berarti nama alkenanya untuk rantai induk itu heksadiena. Ana diganti dengan diena ya. Berarti heksadiena. Sekarang ikatan rangkapnya ada di C1 dengan C ke-4. Yang ditulis 1,4 heksadiena. Sekarang gugus alkil atau cabang. Di C kedua ada cabang ke atas. Ini C2H5. C kedua ada cabang ke atas C2H5. Ini namanya etil. Sekarang di C kelima ada cabang ke bawah. CH3. Ini namanya metil. Hingga cabang atau gugus alkilnya 2 etil 5 metil. Sekarang nama lengkapnya 2 etil 5 metil 1,4 heksadiena. Kalau di aturan alkana itu ada penulisan nama lengkap terkhusus di cabang itu harus sesuai dengan abjad. Berarti di sini E etil dengan metil, berarti E lebih dulu baru M di huruf abjad T. Kita harus ikut itu. 2 etil 5 metil 1,4 heksadiena. Bisa paham tuh ini ya?
Yang berikut sifat-sifat alkena. Sifat fisik alkena, titik didih dan titik leleh alkena hampir sama dengan alkana. Nilai massa molekul relatif alkena hampir sama dengan alkana, sehingga kenaikan titik didih sebanding dengan bertambahnya massa molekul relatif. Sifat kimia alkena. Reaksi oksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Jadi sifat-sifat kimia ada 3. Ini ada reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran, itu hasilnya harus CO2 dan H2O. Ada reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, ada penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Yang berikut sumber dan kegunaan alkena. Sumber alkena berada dalam jumlah kecil di alam sehingga harus disintesis melalui perengkahan alkana dari gas alam dan minyak bumi. Kegunaan alkena banyak digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa organik seperti industri plastik, farmasi, dan insektisida. Jadi itu kegunaan dari alkena. Cara tugas 3, tuliskan rumus struktur dari alkena berikut. Ini disuruh tulis rumus strukturnya. Berarti buat strukturnya bagaimana? Strukturnya modelnya seperti di soal nomor 2. Jadi nama yang tadi di tugas 1 kita gambar harus strukturnya seperti soal nomor 2. Karena soal nomor 2 ini kita harus beri nama sesuai atau sama dengan di soal nomor 1. Jadi kita tulis namanya. Strukturnya sudah ada, kita isi, cari namanya, nama lengkapnya bagaimana. Kalau soal nomor 1, nama lengkapnya sudah ada, kita tulis strukturnya. Strukturnya yang di bawah ini. Jadi soal nomor 2. Yang berikut kita ke alkuna. Rumus umum alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon tak jenuh. Alkuna memiliki setidaknya satu ikatan rangkap 3. Rumus alkuna adalah CnH2n kurang 2. CnH2n kurang 2. Nanti kalau N-nya kita ganti dengan 1 berarti CH2 kali 1, 2 dikurangi 2, 2 kurang 2, yang berikut itu rumus alkunanya ya. Rumus alkunanya CnH2n kurang 2. Untuk deret homolog atau nama dari alkuna tinggal ganti ena ganti dengan una. Jadi etena ganti dengan etuna, C2, C3. Propena ganti dengan propuna sampai C10. Dekena diganti dengan dekuna. Yang berikut ini aturan penamaan alkuna menurut aturan Yupak. Rantai induk alkuna adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Nama rantai induk diakhiri dengan kata una. Penomoran pada rantai induk dimulai sedemikian sehingga atom C pertama yang terikat ikatan rangkap 3 memiliki nomor sekecil mungkin. Nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan rangkap 3, diikuti tanda strep, baru nama dari rantai induk. Jika terdapat beberapa cabang atau gugus alkil,
beri nama alkil sesuai aturan alkana. Jadi ini aturan penamaan untuk alkuna. Jadi aturan dasarnya harus dari alkana. Untuk ikatan rangkap 2, rangkap 3 ini hampir sama. Nanti letak ikatan rangkap 3 juga harus ditentukan nomornya. Sama dengan di alkena tadi. Kita lihat contoh soal. Tulis nama yupak dari alkuna berikut. Sekarang kita hitung rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ikut ini ke atas tidak bisa karena dia harus melewati ikatan rangkap 3. Kalau alkuna ya, harus melewati ikatan rangkap 3. Ini rantainya sama, jumlah C-nya sama. Ini ke sini 5, ini baru naik ke atas, itu juga 5. Tapi harus, ya sebenarnya untuk alkuna itu kita harus ikut ada ikatan rangkap 3-nya. Rantai induk, ya rantai terpanjangnya harus lewati dengan ikatan rangkap 3. Jadi penomoran kita start dari sini karena lebih dekat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena rantai induknya adalah 1. Karena ikatan rangkap 3 berada di C1, sehingga ditulis 1 pentuna. Karena C-nya 5. Cabang atau gugus alkil 3 etil. C ketiga ada cabang ke atas. CH2, CH3 atau C2H5. Itu cabang namanya etil. Di C keempat ada cabang turun. Ini namanya metil, cabang metil CH3. Nama lengkap 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Contoh soal yang kedua, tulis nama IPAK dari alkuna berikut. Kita hitung rantai terpanjang ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C ketiga ada ikatan rangkap 3, sehingga ditulis 3 heksuna. Gugus alkil atau cabang. Di C kedua ada 2 cabang, cabang atas, cabang bawah. Nama cabangnya sama metil, sehingga ditulis 2,2 dimetil. Nama lengkapnya menjadi 2,2 dimetil 3 heksuna. Yang berikut ini sifat-sifat alkuna. Sifat fisik. Sifat fisis alkuna mirip dengan alkana dan alkena karena bersifat nonpolar dan kecenderungan titik didin naik dengan tambahan massa molekulatif. Nah, sifat kimia alkuna sudah bereaksi karena ikatan rangkap ya. Reaksi alkuna ada 3 reaksi pada alkuna antara lain. Reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap. Reaksi ini terjadi dengan halogen, hidrogen, hidrogen halida, air, kalium permanganat dalam suasana asam. Reaksi kedua, polimerisasi adisi alkuna. Reaksi ketiga, reaksi substitusi alkuna. Reaksi keempat, reaksi pembakaran alkuna. Jadi ada 4 reaksi pada alkuna. Yang berikut tugas keempat. Tulis nama yupak dari alkuna berikut.
tugas yang keempat ya. Yang berikut isomer senyawa hidrokarbon. Ada 3 jenis isomeran senyawa hidrokarbon. 1. Isomer rangka. Isomer yang terjadi karena adanya perbedaan rantai induk. Kita lihat contoh ini. CH3, CH2, 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 CH3. Ini nama rantainya ini adalah N-pentana. Normal ya ini. Kalau C-nya sudah melebihi 4, berarti harus ditulis dengan N. Normal pentana. Dari rantai ini, kita bisa ubah rangkanya menjadi C-nya tetap 5, tapi ada cabang nih. Ada cabang turun di C kedua. Ya ditulis 2 metil butana. C yang ini jadi 4 tuh ini. Nah, satunya sudah jadi rangkap, jadi cabang, hingga namanya ganti dengan 2 metil butana atau isopentana. Isopentana itu yang ini. Yang berikut isomer posisi. Isomer yang terjadi karena perbedaan posisi atau letak cabang-cabang pada rantai induk yang sama atau perbedaan letak ikatan rangkap alkena dan alkena. Contoh isomer alkana. Ini C5. Ini ada cabang ke bawah ini. Juga ada cabang ke bawah. C5. Di C kedua ada cabang metil, sehingga ditulis 2 metil pentana. Sekarang masih tetap C5, tetapi cabangnya sudah pindah ke C ketiga, sehingga namanya diganti dengan 3 metil pentana. Kalau isomer posisi pada alkena dan alkuna, 1 butena, kita pindahkan ikatan rangkapnya ke C kedua, jadinya 2 butena. Itu yang dinamakan isomer posisi. Perbedaan posisi cabang-cabang pada rantai induk atau perbedaan letak ikatan rangkap. Itu yang dinamakan isomer posisi. Yang ketiga adalah isomer geometri. Isomer yang terjadi karena tidak adanya rotasi bebas pada ikatan antara atom C. Isomer geometri terjadi pada alkena. Isomer geometri dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu A. Cis, yaitu atom atau gugus atom berada pada sisi yang sama. Jadi ini sisi yang sama, CH3 di atas, A dan H di bawah. Itu yang dinamakan cis. Gugus atom berada pada sisi yang sama. Ini nama lengkapnya menjadi cis 2 butena karena C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dinamakan butena. Cis 2 butena. C kedua ikatan rangkap. Sekarang B, trans. Atom atau gugus atom sejenis berada pada posisi berlawanan. Ini berlawanan nih, CH3 dengan H di atas, A dengan CH3. Ini berlawanan. Ini namanya trans 2 butena. Jadi ingat, cis ada posisi yang sama, trans ada pada posisi berlawanan. Jadi untuk pertemuan kedua kita hari ini, materinya sampai di sini. Ada 2 tugas tadi, tugas 3 dan 4.
diselesaikan dan dikumpulkan pada hari Jumat depan. Jadi materi kita di pertemuan kedua sampai di sini. Terima kasih dan salam sehat. Selamat pagi semua.